Karena saya lihat sendiri tadi begitu berapi-apinya semangatnya Wali Kota Batam sekaligus BP Batam mempresentasikan pembangunan dan program Kota Batam 2022 yang betul-betul kita impikan menjadi modern dan marani ke depannya, insyaallah Pak Wali. Tema rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Riau tahun 2022 adalah peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan dengan menjunjung nilai budaya Melayu dan nasional. Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Selanjutnya, guna mencapai sinergitas dan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2022 bagi provinsi dan kota, kabupaten maupun kota, yakni estimasi pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,7% tahun 2022 dan akan terus meningkat, kemiskinan sebesar 6,01% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,1%. Sementara untuk Kota Batam, proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2022 sebesar 4,61%, tingkat kemiskinan 4,72% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,68%. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang dapat dijadikan acuan kabupaten maupun kota dalam menyusun RKPD kabupaten maupun kota. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diselaraskan dengan tema pembangunan tahun 2022, yaitu peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi nilai budaya Melayu dan nasional dengan prioritas meliputi: 1. Pembangunan manusia yang berkualitas unggul dan berbudaya. 2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata. 3. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyelarasan pembangunan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, International Trade and Finance Center dengan fokus pembangunan wilayah Kota Batam ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional. Yang kedua, pembangunan jalan, jembatan, dan drainase. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri. Yang keempat, pengembangan KEK atau kawasan ekonomi khusus. Yang kelima, pengembangan industri, galangan kapal, jasa kepelabuhan, penggunaan offshore dan elektronik. Yang keenam, pengembangan pelabuhan logistik. Yang ketujuh, pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang. Yang terakhir, menjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia. Yang ke-9, fasilitasi percepatan pembangunan jembatan Batam Bintan. Yang ke-10, pengembangan UKM dan ekonomi kreatif. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya mengharapkan bahwa ada rangkaian sinergis berkelanjutan yang diikuti pula oleh kabupaten maupun kota, di mana tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 mewarnai tema
pembangunan pada RKPD tahun 2022 kabupaten maupun kota. Hal ini akan memberikan kemasan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten maupun kota. Untuk itu saya meminta kepada para TAPD dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri untuk intensif dengan berkoordinasi dengan TAPD dan SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten maupun kota dalam membangun perencanaan secara baik dan saling bersinergis, saling berkaitan, memiliki daya ungkit serta memiliki indikator yang jelas dan terukur. Bersama dengan ini saya juga meminta kepada Bapak Wali Kota dalam kesempatan ini untuk mengkoordinasikan seluruh jajarannya sebagai upaya mendukung sinkronisasi pembangunan tingkat provinsi maupun tingkat kota yang lainnya. Bapak Wali Kota yang saya hormati, sudah hadirin yang berbahagia, tidak banyak saya sampaikan karena waktu juga yang harus kita cepatkan karena sudah terlalu lama. Tapi saya yakin dan percayalah, tadi saya berpikir bahwa sepertinya Kota Batam tidak perlu banyak memerlukan dana anggaran provinsi, Pak, karena saya lihat sekali persentasenya sangat luar biasa. Kalau seluruh daerah yang ada di provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, provinsi tak capek-capek lagi, Pak. Ya. Kami hanya koordinasi dan memfasilitasi saja. Ya, kami adalah perpanjang tangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan anggaran-anggaran yang kita tidak tercover dari pemerintah provinsi kami akan dapatkan melalui musyawarah tingkat nasional nantinya, Pak. Tapi saya berharap data dan seluruh mekanismenya harus dipersiapkan dari daerah kabupaten maupun kota, dan kami akan insyaallah menjolok bersama tim-tim kami yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu saja dari saya. Demikian sambutan dan harapan yang dapat saya sampaikan. Tapi saya berharap kepada Pak Wali Kota, refocusing itu memang harus ditujukan untuk COVID-19 karena seluruh daerah yang ada di provinsi Kepulauan Riau harus menangani COVID-19, dan saya berterima kasih progres dari vaksinasi yang ada di provinsi khususnya Kota Batam sangat luar biasa, antusias masyarakatnya dalam menjalani vaksin. Kemarin sudah hampir 6.000 guru-guru yang telah divaksin, hari ini berlanjut menjadi 3.000 lagi guru-guru. Target kita vaksin untuk guru-guru se-Kota Batam mencapai 12.000 dosis, 12.000 orang, dan alhamdulillah insya Allah akan tercapai. Dan guru-guru TPQ akan kita berikan vaksinasi sebesar 4.000. Kenapa guru yang saya harus berikan? Karena mereka adalah garda utama untuk pendidikan anak-anak sekolah. Karena pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan yang ada di pusat mengatakan bahwa bulan Juli insya Allah harus diadakan sekolah tatap muka secara bertahap. Jadi kita sebagai pemerintah provinsi maupun daerah harus siap sarana dan prasarana untuk menyambut sekolah tatap muka ke depannya. Jadi sekali lagi Pak Wali Kota, karena bukan saya berasal dari Kota Batam, saya harus memikirkan Kota Batam saja, tidak Pak. Walaupun kita satu rumah, tapi saya harus adil, ya. Saya harus memandang secara proporsional, harus memandang secara kebutuhan seluruh yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Tapi saya lihat tadi Batam tidak terlalu banyaklah menyedot anggaran provinsi, karena beliau sudah mempunyai anggaran dua gardu yang ada dua, yaitu BP dan Wali Kota Pemda Batam. Kepada Bapak Ibu yang belum vaksin, yang memang jadwalnya vaksin, silakanlah vaksin. Dan saya berharap dengan vaksin ini bisa setidak-tidaknya membawa kita tidak terlalu melebarnya COVID-19 ini ke masyarakat, dan yang kita wujud dan yang kita inginkan tentang pemulihan ekonomi mudah-mudahan tercapai ke depannya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak-bapak yang ditunggu hadir hari ini, pada Wali Kota yang telah mengundang saya, dan sebanyak-banyak saya ikut musrembang tingkat Kota Batam lah yang super ramai Pak, dan alhamdulillah antusias masyarakatnya dalam mengawal seluruh program-programnya sangat luar biasa. Kita doakan bersama-sama agar proses pembangunan musrembang yang kita inginkan, program ke masyarakat yang bisa terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang tingkat Kota Batam tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menghadiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan 2 bait pantun. Kembang alam si buah nangka, dimakan sultan dekat bahtera. Musreka Batam telah dibuka, usulkan pembangunan masyarakat sejahtera. Burung tempua, si burung dara, memakan ulat sudah biasa. Mari semua wahai saudara, satukan tekad membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.